Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah virtual yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi bersama dari KJ 18 ayat 1 dan 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darah-Nya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingnya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu
Yesus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingnya. Oh kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Silakan duduk kembali. Jemaat, Allah mengajak kita untuk berjumpa dengannya, mengalami rahmat-Nya yang menguatkan, yang mencerahkan, dan yang memperbaharui hidup kita. Marilah berdoa atas keberadaan kita saat ini. Tuhan, kami mengakui kadangkala dalam peperangan melawan dosa, kami masih jatuh dalam kesombongan, iri hati, kebencian, kenajisan dalam hati dan perbuatan kami. Kami sering kurang melekat kepadamu. Kami kurang bersandar kepadamu, sehingga kami mudah jatuh. Tolonglah kami, Tuhan. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri di sengsara dan perang percaya yang teguh. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus, kita telah memasuki minggu kelima sesudah Paskah. Mari bersama kita kembali akan merenungkan sabda Allah. Kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda yang hidup itu, dan melakukannya dalam warna keseharian kami sebagai anak-anak Bapa di surga yang setia. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersabdalah, kami mendengarkannya. Amin. Jemaat, diundang berdiri, kita mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, pada zaman Yorebeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblai. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea,
Berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Loh-Rohamah kepada anak itu. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapilah Ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berfirmanlah ia, berilah nama Loh-Amin kepada anak itu. Sebab kamu ini bukan umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca utuh kitab Hosea ini, dan di dalamnya kita melihat bagaimana cinta kasih Allah yang begitu besar itu dialami oleh umat Israel, dalam hal ini Israel Utara, sehingga apapun kondisi Israel Utara, umat Allah ini nista, busuk, cela, kotor, dosa, laknat. Kadang sampai orang garu-garu kepala, kenapa Allah, Tuhan sejarah Yahweh masih saja mencintai umat yang busuk itu begitu. Kadang kalau mau dipakai kata yang sangat populer, cinta mati. Bagaikan pasangan yang di dalamnya salah satu di antara mereka busuk, laknat, rusak, ancur, kalabor, ambiar. Tapi toh satu dari pasangan itu masih saja mencintai sehabis-habisnya. Kadang bisa saja orang bilang kasih tinggal saja. Semacam begitu busuk, kenapa lo Ali masih sayang-sayang, masih cinta-cinta dia. Tapi kasih tinggal orang kayak begitu. Itu kalau kita mau baca secara khusus utuh dari kitab Hosea ini, Allah yang hadir dengan penuh cinta, sangat tresno dengan Israel umatnya yang kalabor, ambiar, ancor, rusak, yang kemudian bahkan kalau mau digambarkan, dilukiskan, melacurkan dirinya. Tapi kok ia masih saja dicintai. Hai Israel, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Tak tega hatiku melakukan hal itu karena cintaku terlalu besar bagimu. Begitu kalau mau diringkas sudah gambaran tentang cinta Allah dalam kitab Hosea ini. Terlalu besar cintanya. Dan gambaran tentang cinta itu hadir dalam awal-awal bacaan pasal-pasal awal dari kitab ini. Hadir keluarga yang sekaligus digambarkan sebagai sebuah
role model begitu, sebagai alat peraga untuk menggambarkan relasi keluarga ini seperti gambaran relasi Allah dengan umat Israel, yaitu keluarga dari Hosea sendiri. Dia dapat istri, tadi digambarkan namanya Gomer, lalu di dalamnya sudah bersama-sama. Aduh sio, yang terjadi adalah ini istri, dia rupanya perempuan sundal, tidak setia kepada suami. Dia melacurkan diri ke pelukan laki-laki lain. Dia kasih tinggal Hosea dengan anak-anak. Lalu kemudian jadi perempuan sundal, melacur diri, lalu kemudian bersinah dengan laki-laki lain. Bersama-sama hadir juga ada 3 anak, laki-laki, perempuan, laki-laki. Yang kalau kemudian kita tadi baca disuruh dikasih nama untuk kemudian menggambarkan kondisi umat Israel. Yang pertama tadi dikasih nama Yisrael. Itu kalau mau diartikan anak yang tak taat. Tapi harafiahnya sebenarnya menabur. Arti Yisrael ini. Dan menariknya bahkan harafiah di samping kata menabur, keranjang roti, arti kata Yisrael ini. Tapi kontras yang lain yang nampak dalam arti nama ini, tentang dia yang nanti setelah ditabur, tapi terserak kemana-mana, terdiaspora kemana-mana, tampias kemana-mana, sebagai anak yang tidak taat. Dia dilukiskan sebagai anak yang perlu didisiplinkan, dibentuk sekalipun mungkin dengan kondisi keras. Anak yang kemudian hadir, lalu di dalam kehadirannya itu membuat keluh hati orang tuanya yang diharapkan bagikan keranjang roti, diharapkan bahwa subur, lalu kemudian ketika itu ditabur dengan harapan menuai sesuatu, yang terjadi malah terserak kemana-mana karena kepala batu. Itu lukisan Yisrael. Yang kedua perempuan, dikasih nama Lo-Ruhamah. Kalau mau diartikan sebenarnya Lo-Ruhamah ini rahim, menggambarkan sisi wanita dari Allah sendiri, tentang tumbuh kembang janin yang tumbuh aman di rahim ibunya, sehingga kemudian dia digambarkan yang dikasihi, tapi justru dilukiskan Lo-Ruhamah, dilukiskan sebagai tidak menaruh kasihan. Jadi kontras bahwa dia aman di rahim sang ibu menunjukkan sisi kerahiman atau sisi kewanitaan dari Allah, tapi justru dia hadir justru sebagai seorang anak yang tidak dikasihi karena tidak mendapat kasih sayang juga dari ibunya. Dia pun ibu kasih tinggal dia. Nama begitu bagus sebagai tumbuh aman dalam rahim, dikasihi dan dicintai, bertahan sekalipun dalam kondisi tidak adil, tapi ironis kontras dia tidak mendapat cinta itu. Yang terakhir Lo-Ami, yang kemudian digambarkan sebagai yang dicintai, yang penuh kasih sayang, yang spesial, punya hak-hak khusus, privilege, kayak anak emas. Tapi justru dilukiskan bukan lagi bangsaku. Tidak ada lagi hak-hak khusus bagi anak ini, sama saja dengan yang lain. Jadi gambaran anak-anak yang bahkan hadir dari kehidupan Amos dan keluarganya ini pun sedikit banyak memberikan gambaran tentang seseorang yang harus didisiplinkan, seseorang yang tidak dicintai, seseorang yang kemudian sulit diatur dan harus diformasi kembali. Yisrael, Lo-Ruhamah, lalu kemudian Lo-Ami, semua mengandung paradoks. Keranjang roti sebagai yang subur, terserak kemana-mana, tampias kemana-mana karena tidak bisa didisiplinkan. Yang dalam kondisi dikasihi, dicintai, tumbuh bagikan seorang anak yang aman di rahim ibunya, justru dia tidak mendapat belas kasihan dan tidak dikasihani. Yang memperoleh hak-hak khusus, yang istimewa, justru pada akhirnya sama juga, tidak ada bedanya dengan yang lain. Dan itu menjadi gambaran dari umat Israel sendiri, yang seharusnya istimewa, yang seharusnya dicintai, yang dikasihi, yang seharusnya subur. Tapi justru keberadaannya itu karena melacurkan diri,
Dia bagikan dilahirkan dari sosok perempuan sundal yang kemudian mengkhianati cinta suaminya. Dan relasi Gomer dengan Hosea ini menjadi gambaran relasi Allah dengan umatnya. Sehingga anak-anak yang hadir dalam keluarga ini menjadi gambaran umat Israel yang pada akhirnya tidak lagi punya keistimewaan apa-apa, yang harus perlu didisiplinkan, yang kemudian tidak lagi dikasihani. Tapi sama seperti rangkuman dari cinta Allah yang dilukiskan, refleksikan oleh Hosea. Aduh sio hai Israel, beta saya mungkin kasih tinggal ale, pi biarkan ale ancor, seng. Ose pipi kemana pun beta pi cari ose sampai ke kolong-kolong langit, ke lubang-lubang tikus, beta pi cari ale beta bawa pulang. Beta paling sayang sekali dengan ale, saya paling cinta sekali dengan ale. Busu-busu pun beta cari ale untuk kemudian beta bawa pulang ke rumah. Sampai kembali kalau misalnya ada orang lihat, itu Kang Ampungi, ini laki-laki ondos bagaimana? Istri suka labor kayak begitu masih cari akan dia, pikir lempar akan jua. Tapi bisa digambarkan, hai Israel, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Tak tega hatiku melakukan hal itu karena cintaku terlalu besar bagimu. Itu Allah yang dilukiskan oleh Hosea. Su ancor, su busu pun, kalau ditanya apa sih yang dilakukan oleh Israel Utara ini? Mereka kurang makan, kurang minum, diambang pagebluk, ada penyakit menular, ada tulah. Mereka berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan penindasan dari Asyur. Lalu dalam kondisi yang semacam itu, yang real bagi mereka, kami mencari aman. Kami harus bisa bertahan. Kami harus bisa survive. Kami harus bisa jaga, kami punya kehidupan. Dan ritus upacara yang paling populer tidak lain dan tidak bukan adalah ritus kesuburan. Dan ritus itu dilakukan karena mereka percaya akan kehadiran Baal bersama-sama dengan Asyera istrinya itu. Yang kalau kemudian Baal dan Asyera ini mereka bersetubuh, maka kemudian akan memberikan kesuburan. Hasil panen melimpah, ternak pun berkembang biak dengan bagus, anak-anak lahir di tengah-tengah keluarga juga banyak. Karena indikasi dari berkat dan kemakmuran itu tanah luas, hasil panen melimpah, ternak banyak, keturunan juga banyak. Itu indikasi dari makmur. Dan ternyata Baal dan Asyera ini adalah memang dewa kesuburan, dewi kesuburan. Dan ritusnya itu orang harus kuitus, orang harus sanggama. Ada pelacur-pelacur di kuil-kuil yang kemudian menyediakan diri untuk disetubuhi. Karena dalam ritual yang semacam itu akan memberikan stimulus bagi dewa dan dewi Baal dan Asyera ini juga untuk bersetubuh. Dan hujan yang turun itu digambarkan seperti sperma dari Baal sendiri. Ya akhirnya memberikan kehidupan. Dan ternyata itu dia jitu. Subur di tengah-tengah kurang makan dan kurang minum. Makmur di tengah-tengah kemudian di sana kolaps, bangkrut di sana sini. Lalu kemudian di dalam keluarga-keluarga yang kemudian diambang hancur karena kemudian tidak ada keturunan, usaha dan pekerjaan amburadul, ambiar sudah ada lagi masa depan. Lahir anak-anak yang kemudian mendatangkan berkat. Jadi Israel Utara hanya menganggap Yahweh Allah Israel itu hanya salah satu Allah di antara ilah-ilah yang lain. Allah dewa perang. Karena sudah pernah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir, menghalau tentara Filistin, semua. Yang kemudian kalau berperang, Allah Israel itu selalu memberikan kemenangan bagi Israel. Tapi tentang kemakmuran, tentang kemapanan, tentang kasih tumbuh subur tanaman, berkembang biak ternak, anak-anak di tengah-tengah keluarga. Aduh, jadi sio, antua itu hanya dewa perang saja. Duduk sama-sama caca dengan ilah-ilah yang lain. Bisa kita bayangkan konsep yang semacam itu melukai hati Allah. Yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mencintai dan memelihara mereka sebagai umat yang disayangi dalam proses pengembaraan di padang gurun itu.
yang telah menghadirkan mereka di tanah terjanji, hidup di bawah kepemimpinan raja-raja, dalam setiap suku-suku, mapan, makmur. Tapi yang namanya buta mata, mata buta, buta hati, hati buta, mau bikin apa lagi, mau melihat. Di tengah-tengah kekhawatiran, khawatir, bangkrut, kolaps, lapar, haus, telanjang. Lalu kemudian cari yang dekat-dekat ini, ada yang kasih kemakmuran, ada yang kasih kesenangan, ada yang kasih kemapanan, tapi kasih tinggal dia. Dan gambaran yang semacam itu hadir dalam tindakan profetik dari Hosea ini. Allah meminta, keluargamu akan kujadikan alat peraga untuk kemudian memberikan tentang kisah kasihku yang sehabis-habisnya bagi umatku, yang melukai hatiku karena cintaku bertepuk sebelah tangan. Hadir seorang istri yang kemudian di dalamnya bersinah, kemudian hadir melacurkan diri ke laki-laki lain. Anak-anak dikasih tinggal, anak-anak pun hadir yang seharusnya subur, tapi kemudian di dalamnya kepala batu, kurang ajar, lalu kemudian harus didisiplinkan sehingga terserak kemana-mana. Yang dalam kondisi seharusnya dikasih dan dicintai, tapi justru tidak mengalami kasih sayang. Yang seharusnya punya hak-hak istimewa, tapi kemudian apa bedanya juga dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan Hosea hadir untuk mendisplay Allah yang penuh kasih itu di tengah-tengah umat yang sio, busu, ancor, kalabor, ambiar, sentong bilang apa lagi. Tapi kemudian dicintai terus menerus. Umat yang kalau mau dipakai kata yang lebih lembut itu rentan. Sio akan rentan sekali, mudah jatuh sakit, mudah jatuh dalam dosa, mudah jatuh keliru, pakai kata rentan. Lebih santun lagi, vulnerable, rapuh, mudah terluka. Kena luka ini sedikit-sedikit badara, kena luka itu sedikit-sedikit badara, rapuh, rentan. Lalu dalam kondisi yang semacam itu, saya harus dilindungi, dicintai, diobati, dipulihkan. Lalu ada Baal yang kemudian kasih pemulihan, kasih kesuburan, kasih kemakmuran, kasih kekayaan, kasih kenikmatan. Don't tunggu terlalu lama, karena Yahweh Allah sejarah itu kayaknya tidak berbuat apa-apa. Bisa dibayangkan ada konsepsi kayak begitu di tengah-tengah umat Israel yang kemudian menyajarkan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Tapi diperlakukan seperti itu bisa kita lihat. Bagaimana Allah yang sejati itu. Yang dilukiskan, aku tidak bisa, tidak tega. Hatiku iki ra tegel untuk menjadikan kamu itu barang buangan, barang rosok yang kemudian tidak lagi ada nilai. Ku cari engkau kemanapun engkau ada. Ku bawa pulang, ku basuh, ku muliakan kembali dan ku cintai. Dan Allah yang semacam itu yang sementara berada dalam situasi dan kondisi, kita refleksikan sebagai gereja, adakah di situasi sulit yang semacam ini jangan-jangan pun kita bisa seperti kondisi umat Israel Utara ini, yang mudah sekali rapuh, dipakai kata rapuh, rentan, untuk berada dalam situasi sulit dan pada akhirnya jatuh. Tapi kasih tinggal. Tapi kabar baiknya rapuh dan rentan itu berdampingan dengan rahim. Jadi teologi kerapuhan, teologi kerentanan itu lalu berdampingan dengan teologi kerahiman dari Allah sendiri. Yang kalau dilukiskan apa sih itu? Hai Israel, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Tak tega hatiku melakukan hal itu karena cintaku terlalu besar bagimu. Berulang-ulang kalimat itu muncul terus untuk menggambarkan relasi Allah dengan Israel. Dan nanti kalau di hari Rabu yang akan datang kita ingat, Sio, bukankah kemudian Hosea cari itu istri yang sudah berada di pelukan laki-laki lain, bahkan tebus dengan harga mahal supaya bawa pulang itu akan istri yang sudah melacurkan diri ke laki-laki lain untuk bawa pulang. Itu tindakan Allah yang seperti itu, yang penuh dengan belas kasih. Allah yang setia dengan perjanjiannya, kasih setia, hesed. Tapi Allah yang penuh dengan kasih setia, dengan hesed itu dikhianati oleh umatnya. Allah yang penuh dengan kerahiman, sama seperti nama dari perempuan, anak perempuan yang lahir, yang kemudian dikasih nama Lo Ruhama.
Engkau tumbuh dalam kasih sayang di rahimku. Boleh digambarkan begitu. Allah digambarkan sebagai seorang ibu yang memelihara kandungannya itu dengan baik. Tapi bisa dibayangkan setelah dilahirkan, dia bagaikan yang tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Dan kita merefleksikan itu di minggu kelima sesudah Paskah ini, dan hari ini berkenan dengan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei. Untuk kembali kita refleksikan kondisi keluarga Hosea bersama-sama dengan Gomer istrinya, dan Jezreel, Lo-Ruhama, Lo-Ami, untuk kita jadikan cermin. Karena memang kehadiran keluarga ini bagaikan alat peraga. Dalam proses pembelajaran dijadikan media untuk mendisplay contoh, supaya kemudian belajar tentang bagaimana cinta itu yang hadir sehabis-habisnya, bahkan sampai terluka supaya orang lain sembuh. Sama seperti ketekunan dari pahlawan tanpa tanda jasa itu, yang bahkan mungkin kalau misalnya di pelosok-pelosok pedalaman, di batas-batas terluar republik ini, yang kemudian harus mempertaruhkan nyawa mereka demi anak-anak didik yang mereka cintai ini, atau kesetiaan dari anak-anak peserta didik yang dalam kondisi kesulitan dalam proses pembelajaran daring itu masih bisa bertahan sampai dan dengan 2 Mei 2021 sejak pandemi itu mewabah. Dan kesetiaan dari anak-anak ini menggambarkan tentang bagaimana janin itu tumbuh di rahim republik ini yang sekalipun kewalahan tapi memberikan yang terbaik bagi anak-anak ini, sama seperti cinta kasih Allah yang Dia nyatakan kepada umat yang sungguh-sungguh melacurkan diri dan mengkhianati cinta Allah, sehingga Allah boleh digambarkan terluka. Allah pergi dan mencari yang terhilang itu. Sama seperti bacaan di hari Rabu yang akan datang. Hosea pergi cari Gomer, istri yang supi melacurkan diri itu, untuk pulang bawa ke rumah. Anak-anak yang seharusnya mendapat cinta, tapi kemudian tidak mendapat kasih sayang dari ibunya. Anak-anak yang kemudian hadir, yang seharusnya dia bagikan keranjang roti, tapi akhirnya jatuh miskin, terserak kemana-mana. Lalu kemudian di dalamnya mengais-ngais kehidupan untuk sekedar meminta-minta dan kemudian supaya bisa bertahan hidup. Atau yang seharusnya dia menjadi anak yang tumbuh sebagai anak yang bermartabat, punya hak-hak khusus, privilege, tapi akhirnya terbuang. Yang dalam kondisi tidak lagi punya hak-hak istimewa apa-apa. Ironis, anak-anak yang seperti itu, yang bagikan berada di rumah tangga yang seharusnya aman, tentram, mereka memperoleh perhatian secara khusus, kasih sayang berlimpah, tapi kemudian menjadi keluarga yang broken home, yang kemudian terluka karena bapak rumah tangga yang jatuh ke pelukan perempuan lain, atau ibu rumah tangga yang jatuh ke pelukan laki-laki lain. Lalu anak tumbuh dengan stigma dalam beragam macam kondisi persoalan. Mereka belajar tentang apa itu artinya benci, apa artinya itu balas dendam, apa artinya maki, apa arti mengkhianati, apa arti kemudian di dalamnya dengan mudah melacurkan diri dan berantakan ambiar sudah. Anak-anak broken home yang butuh kemudian pemulihan. Dan sekolah sementara bergumul di masa-masa sulit ini untuk kemudian menjadi tempat, karena bisa dibayangkan anak-anak yang harus mengalami proses pembelajaran di rumah yang broken home, yang hari-hari orang tuanya itu berantakan, yang hari-hari orang tuanya itu berkelahi, sementara mereka harus daring ikut pembelajaran dari guru yang sudah melihat layar laptop itu, tapi kemudian mendengar maki dari mama kepada papa, papa kepada mama. Yang dalam kondisi bahkan seharusnya meskipun daring dengan baju yang rapi, tapi bisa dibayangkan atas rapi, tapi kemudian bawa celana deker saja, bahkan tidak mandi. Untuk kemudian ikut daring, nampaknya baik-baik di layar itu. Ibu guru kasih salam, bapak guru kasih salam, nampak baik-baik di layar itu. Tapi hati mereka sungguh-sungguh terluka. Hari ini aku pun belajar tidak sarapan, hari ini pun aku pakai pakaian yang kotor, hari ini pun aku tidak mandi, papa lari tanpa laeng, mama lari tanpa laeng. Banyak yang seperti itu. Untuk menggumuli refleksi tentang bagaimana arti afeksi yang sungguh-sungguh dicintai sehingga kemudian punya rasa yang compassion, yang berbela rasa dengan yang lain, tapi juga afeksi itu justru malah dilukai.
tentang kognisi yang seharusnya cerdas, pintar. Dia mengetahui banyak hal, tapi kemudian dikhianati sehingga pengetahuan yang dia tahu tentang banyak hal itu membuat dia justru menjadi orang yang berilmu tapi tidak bermoral dan tidak berakhlak. Oh, tentang dia yang terampil untuk kemudian bisa melakukan banyak hal, tapi justru karena keterampilannya itu, psikomotorisnya itu dikhianati, dia pakai keterampilan itu untuk menciptakan sesuatu yang melukai orang lain. Dia belajar juga, tapi belajar dari luka. Dan itu harus disembuhkan. Bagaimana bisa sembuh? Tidak lain harus pergi ke rahim dari Allah sendiri. Dan kalau ditanya, siapa rahim dari Allah itu? Itu Tuhan Yesus sendiri. Yang sudah berdarah-darah, yang sudah terluka, yang sudah menanggung kutuk itu, yang sudah tergantung di kayu salib itu karena itu. Karena dia mencari yang terluka itu bagi seorang gembala yang pergi mencari domba yang tersesat itu. Bagikan seseorang yang kemudian di dalamnya pergi mencari dirham yang hilang itu. Bagikan seorang bapa yang menunggu anaknya itu yang sudah pergi meninggalkan keluarganya sampai kemudian tinggal makan sisa-sisa makanan babi itu. Tapi bapa menunggu anaknya yang hilang itu untuk pulang. Itu Allah yang penuh rahim, yang nampak dalam pribadi Yesus. Dan keluarga-keluarga yang hancur, banyak yang pulih karena berjumpa dengan Yesus. Seperti Yesaya bilang, melalui bilur-bilurnya, keluarga-keluarga itu sembuh. Menjadi the wounded healer. Dia menjadi penyembuh yang pernah terluka. Tapi dia pulih, dia sembuh. Karena takluk kepada kebaikan Tuhan. Sama seperti pertobatan yang dialami oleh Israel dengan dilukiskan Gomer pulang kembali ke rumah Hosea. Anak-anak yang kemudian di dalamnya akhirnya mencela ibunya. Yang kemudian di dalamnya akhirnya tahu bagaimana kondisi ibunya. Tapi kemudian tahu persis dan menghargai apa arti rasa respect dan hormat di rumah. Karena sang ibu pun mengalami proses pendisiplinan. Belajar dari kesalahan itu untuk kembali sembuh. Dan kalau mau berbicara tentang Allah yang rahim, tidak ada kata lain, beta ampuni Ali. Beta kasih ampong. Oh, si suka yang macam apapun sio, beta sayang. Beta kasih ampong for Ali. Maaf, ku berikan kepadamu. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Maafkan aku juga. Jadi hanya lewat maaf dan pengampunan. Sama seperti Allah pun memaafkan Israel yang adalah umat yang telah menyakitinya itu. Pengampunan adalah pintu untuk mengalami kesembuhan termasuk luka batin. Dan bisa dibayangkan anak-anak yang kemudian di dalamnya sembuh dari batin mereka yang terluka itu banyak. Dan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Yang kemudian di tengah-tengah keluarga yang sulit bisa resilient, bisa bertahan, tetap berprestasi. Menjadi orang tua tunggal yang kemudian meskipun ditinggalkan, kemudian diceraikan, tapi dalam kondisi bisa bertahan untuk tetap terus memberikan keteladanan tentang apa arti luka yang sembuh itu. Sehingga anak-anak pun respect kepada ibunya, hormat juga kepada ayahnya, yang meskipun seorang diri membesarkan mereka dengan penuh kasih, sekalipun kasih itu sudah terluka. Banyak yang pulih, dan pemulihan itu terjadi karena ada maaf dan pengampunan. Untuk menerima kembali yang terhilang dan yang telah membuat sakit hati. Moga Hardiknas 2 Mei di tahun 2021 di mana usaha dan kerja keras untuk merengkuh anak-anak yang banyak terluka karena situasi dan kondisi ini. Sekaligus menjadi gambaran tentang Allah yang penuh cinta dan penuh kasih kepada umatnya itu. Mengakhiri renungan ini mungkin kalau mau digambarkan seperti apa yang dilukiskan tadi. Tentang tak tega hatiku meninggalkan engkau hai Israel, aku mencintaimu. Pernah ada lagu yang begitu viral yang dinyanyikan oleh Via Valen. Lagu itu rupanya digubah oleh Antonius Obama. Antonius Obama itu adalah seorang musisi lokal Yogyakarta yang kemudian dalam refleksi tentang syair itu meskipun kemudian diberikan judul sayang, tapi judul asli dari lagu itu adalah Cinta Abadi, The Eternal Love. Dan meskipun lagunya itu begitu sederhana begitu, sehingga kemudian dia menjadi begitu populer, tapi sebenarnya di balik syair-syair itu menggambarkan tentang keabadian cinta, tentang seseorang yang tetap tresno bahkan sampai keluar darah putih pun dia masih cinta itu orang,
yang mengkhianati cintanya itu. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rapakal luntur tresnoku. Sayang, apa kamu dengar jeritan hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, sampai memutih rambutku, tidak akan pernah luntur cintaku kepadamu. Itu cinta Allah bagi kita. Dan kalau sudah dapat itu cinta sio, mengapa pi kasih luka akan, melukainya, lalu kemudian begitu dengan mudah bilang rapuh dan rentang. Allah itu maha rahim. Mari baku bayi jua, kembali dalam spirit maaf, rekonsiliasi, pengampunan, berada kembali dalam tresno, sehingga kemudian di dalamnya melimpah cinta itu. Kalau sudah melimpah cinta, apapun tidak akan pernah bisa memisahkan kita. Paulus sudah bilang itu bukan? Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari cinta Allah. Dan cinta itu energi yang memungkinkan kita bertahan dalam apapun warna situasi kita. Jadi, kalau sementara sedang gundah gulana, menyanyi ini mazmur kontemporer ini, dia memang bukan lagu rohani, kelihatan kayak lagu rohana. Tapi dia pun syair itu, menggambarkan tentang apa yang Allah gambarkan kepada Israel, umat yang dicintainya itu. Sampai memutih rambutku. Itu bisa dibayangkan penantian yang begitu panjang. Untuk yang dicintai itu pergi kasih tinggal dia. Dia mengharap untuk kembali dan tidak luntur cintanya. Sio, tete manise. Mari kembali sayang antua jua, yang begitu sayang for katong semua. Lalu kemudian di dalamnya cinta yang sudah kita dapat itu, kita rawat dia baik-baik di rumah tangga kita, keluarga kita. Sehingga anak-anak kita memang betul-betul menjadi anak-anak yang dicintai, anak-anak yang dapat kasih sayang, anak-anak yang melimpah dengan berkat. Dan besok-besok dorang jadi saluran berkat untuk orang lain, keranjang roti untuk orang lain, bagaikan aman di rahim sang ibu, mendapat hak-hak istimewa karena mereka berprestasi, bahkan hak-hak itu mereka jadikan berkat untuk orang lain. Itu kan cita-cita keluarga-keluarga kita. Selamat Hardiknas, mari jadikan keluarga-keluarga kita sekolah-sekolah penuh cinta, untuk menggambarkan cinta Allah yang abadi itu bagi umat yang sungguh-sungguh dicintainya. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan nada pujian Gita Bakti 225. Dari semula telah kutetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana dan telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Di saat ini telah kau sediakan kasih karuniamu
dalam bentangan asaku. Hari esok yang selalu baru, akan ku sambut rahmat-Mu terindah bagiku. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Hati berpadu, lantunkan syukur atas kerahiman-Mu, merengkuh rentan hidupku. Kuasaku, tuntun langkahku, rajut damba hidupku, muliakan nama-Mu. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat, mari bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kini dengan bangkit berdiri, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang penuh cinta, Engkau merangkul dan merengkuh memeluk kami anak-anak-Mu yang kerap tak taat. Kami hadir dalam kehidupan yang kerap kami khianati, untuk saat-saat ketika kami mengatakannya rapuh dan rentan. Tapi sungguh kerahiman-Mu memulihkan kami, kasih-Mu menyembuhkan kami, dan itu yang menguatkan kami, bahwa Engkau Allah penuh pengampunan, memeluk kami kembali untuk berada dalam pendamaian. Kasih setia-Mu telah kami khianati, tapi kasih setia-Mu yang telah kami khianati itu hadir kembali dalam peristiwa salib melalui Engkau yang hadir dalam Kristus yang mati ganti kami. Kiranya Paskah menjadi bagian kehidupan kami terus-menerus seiring dengan kami merawat cinta yang hadir dalam kehidupan yang rapuh, yang rentan ini. Dan kerahiman-Mu meneguhkan kami bahwa kami tidak sendiri. Selalu ada saat-saat penuh anugerah di mana Engkau mengundang kami untuk mengalami cinta-Mu itu, dan bahwa kami tidak sendiri. Karena bantulah kami jika kami berada dalam situasi-situasi sulit. Tolong kami untuk tidak meninggalkan Engkau sama seperti ketika Israel melacurkan diri kepada ilah-ilah yang lain. Tapi biarlah kami bertahan, tetap tekun, tetap ulet, tetap tabah dalam menjalani hari-hari kami, dan Engkau menanti kami untuk kembali mengalami kasih-Mu itu. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk selalu ingat bahwa dalam situasi sulit justru disitulah kami dimurnikan. Dan dalam ketika kami gundah gulana, kami merasa begitu rapuh dan rentan, kerahiman-Mu sungguh-sungguh merengkuh kami. Sehingga kala kami mau berjalan kembali, menyongsong hari esok, selalu ada peluang, ada anugerah, ada kekuatan, ada kesempatan.
dalam langkah-langkah kami untuk meranjut apa yang menjadi damba hidup kami. Terima kasih untuk kasih dan sayang-Mu ketika hari ini kami bersyukur dengan momentum Hari Pendidikan Nasional. Di tengah-tengah kami hadir untuk memaknai perjuangan keras dari pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, Bapak Ibu guru dan para pendidik yang merengkuh anak-anak kami agar mereka memiliki masa depan sini dengan proses pembelajaran yang tak mudah di saat-saat dan situasi seperti ini. Tapi kiranya spirit Hari Pendidikan Nasional itu menguatkan kami semua tentang cinta yang akan selalu memberikan energi kepada siapapun juga termasuk peserta didik. Sehingga di dalamnya jika kami hadir sebagai pendidik, sebagai yang memelopori akan proses pembelajaran dengan beragam macam situasi, kami akan tetap setia, akan tetap tekun, akan tetap ulet, mengabdi seiring dengan profesi, panggilan hidup kami untuk menjadi pendidik, sehingga di dalamnya hadir bagi masa depan bangsa ini yang saat ini hadir di tangan kami, seiring dengan tanggung jawab kami untuk membesarkan mereka dalam proses pembelajaran yang baik. Bantu kami sebagai orang tua yang juga kemudian hadir bagi anak-anak kami, sehingga momentum Hardiknas ini juga menguatkan kami untuk pada saat ini rumah kami pun berfungsi rangkap sebagai sekolah. Kiranya kami akan tetap mendampingi anak-anak kami dalam proses belajar yang tekun, sembari dalam kesabaran dan dengan penuh cinta, hadir di tengah-tengah kelelahan, kerapuhan dan kerentanan, di tengah-tengah emosi yang tidak stabil, dalam mendampingi anak-anak kami. Tuhan selalu hadir sehingga kami yakin kekuatan itu memberikan kepada kami energi untuk menjalani proses pembelajaran sekalipun di rumah, tapi tetap dengan tekun dan setia. Engkau memberkati gereja dalam memaknai Hardiknas ini, untuk kemudian menata persekutuan pelayan kesaksian juga dalam semangat ketekunan, kesetiaan, dan ketelatenan, seiring dengan proses pembinaan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Apapun wujud yang kemudian gereja buat, kiranya kasih setia Tuhan memberikan spirit bagi kami, untuk juga tetap setia melayani Engkau apapun situasi dan kondisi yang sementara kami hadapi. Terima kasih ya Bapa yang penuh cinta, Engkau mencari, merangkul, memeluk kami yang pergi meninggalkan-Mu, karena situasi-situasi sulit datang menghadang. Kami yang kemudian meragukan cinta-Mu, meragukan kuasa-Mu, bahkan berprasangka negatif terhadap kehadiran-Mu, karena situasi sulit yang sementara masih membelenggu kami. Bantulah kami agar kami tetap punya iman tertuju kepada Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga Kristen yang tetap taat setia dalam doa dan ketaatan kepada firman, bahkan dalam kesetiaan beribadah, serta memancarkan terang Kristiani itu di tengah sayupnya terang, karena orang semakin pesimis dalam menghadapi situasi ini. Tapi biarlah kami tetap berpengharapan di dalam kasih Kristus, dan keluarga-keluarga kami akan tetap terus di dalam kekuatan Tuhan bekerja dengan tekun, melakukan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan dan menata rumah tangga kami dengan setia, sembari kami mengandalkan Tuhan dalam musim-musim kehidupan kami dan warna hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami, agar kami jalani kehidupan kami dengan selalu tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu hadir untuk menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami tidak sendiri dalam mensyarahi embara perjalanan kehidupan kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, rahmati juga dengan ketekunan, seiring dengan apa yang sementara mereka upayakan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Rahmati seiring dengan kekuatan dan keteguhan untuk pulih dari beragam macam bencana alam, pulih dari pandemi COVID-19, pulih dari pengalaman kehilangan, ketakutan, kecemasan, seiring dengan apa yang kemudian diperjuangkan dalam hidup. Kami yakin bahwa hanya dalam pimpinan Tuhan, kami punya kekuatan untuk tetap berkarya, punya pengharapan dan percaya bahwa masih akan tetap ada hari esok yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dedikasikan dengan sungguh, sehingga meraih cita-cita dan harapan kami dengan selalu berpengharapan, serta percaya bahwa lewat kepemimpinan pemimpin-pemimpin kami pun akan keluar dari krisis ini, dan di dalamnya berjumpa dengan sejahtera yang Tuhan hadirkan lewat keseharian kami, hari lepas hari, waktu lepas waktu. Terima kasih untuk kesempatan kami kembali beribadah lewat ruang virtual ini. Kiranya rumah-rumah tangga hari ini, kami yakin dan percaya menjadi sebuah ruang perjumpaan yang sejati, di mana kami hadir sebagai suami istri, yang adalah orang tua bersama-sama dengan anak-anak. Dan apapun warna situasi kami yakin percaya Tuhan hadir, sehingga yang sakit akan sembuh, yang takut punya keberanian dan berpengharapan untuk tetap melihat hari esok, yang berbeban berat akan dilepaskan dari persoalan dan pergumulannya, yang takut, khawatir, patah arang, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, untuk kembali melewati hari-hari dalam persoalan dan pergumulan itu dengan jalan keluar yang Tuhan sediakan, sehingga selalu ada pujian, terima kasih
yang kami naikkan karena kasih setia Tuhan Yesus sungguh boleh kami alami dalam warna hari-hari hidup kami. Ampuni akan dosa dan salah kami ya Bapa, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 11 ayat 36, Roma 12 ayat 1. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 sampai 3. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari berdiri dan kita akan berdoa bersama. Tuhan sumber segala berkat,
Terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah kita pergi bersama Yesus. Mari kita jalani kehidupan yang berkemenangan dan memiliki keberanian untuk terus menyaksikan Kristus kepada dunia. Marilah kita bawa berita tentang kasih, kebenaran, dan damai Allah. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.